Dokter karantina hewan. 1. Seorang dokter karantina hewan sedang melakukan pemeriksaan pada sekelompok sapi impor yang baru tiba di pelabuhan. Beberapa ekor menunjukkan gejala klinis berupa vesikula pada mulut dan kaki. Berdasarkan gejala tersebut, penyakit apakah yang paling mungkin dicurigai? A. Antraks. B. Brucellosis. C. Penyakit mulut dan kuku atau PMK. D. Bovinus Spongiform Encephalopathy atau BSE. E. Tuberculosis. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa gejala klinis berupa vesikula pada mulut dan kaki merupakan tanda khas dari penyakit mulut dan kuku atau PMK. PMK adalah penyakit viral yang sangat menular pada hewan berkuku belah, termasuk sapi. Dokter karantina hewan harus waspada terhadap gejala ini karena PMK merupakan penyakit yang wajib dilaporkan dan memerlukan tindakan karantina segera. Kita masuk soal berikutnya. 2. Dalam melaksanakan tugas karantina hewan, dokter karantina hewan harus memahami prinsip-prinsip analisis risiko. Manakah dari berikut ini yang bukan merupakan komponen utama dalam analisis risiko? A. Penilaian risiko. B. Manajemen risiko. C. Komunikasi risiko. D. Mitigasi risiko. E. Identifikasi bahaya. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa komponen utama dalam analisis risiko terdiri dari penilaian risiko, manajemen risiko, dan komunikasi risiko. Identifikasi bahaya adalah bagian dari penilaian risiko. Mitigasi risiko, meskipun penting, bukan merupakan komponen utama dalam struktur analisis risiko yang diakui secara internasional dalam konteks kesehatan hewan dan karantina. Kita masuk soal berikutnya. 3. Dokter karantina hewan menemukan kasus positif African Swine Fever atau ASF pada sampel darah babi impor menggunakan uji PCR. Langkah selanjutnya yang paling tepat adalah A. Segera memusnahkan seluruh kelompok babi impor tersebut. B. Melakukan konfirmasi dengan uji serologi ELISA. C. Mengisolasi babi yang positif dan mengobatinya. D. Melaporkan ke OIE dan melakukan tindakan karantina ketat. E. Membiarkan babi masuk dengan pengawasan ketat. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa ASF adalah penyakit viral yang sangat ganas dan tidak ada pengobatannya. Kasus positif harus segera dilaporkan ke OIE atau World Organization for Animal Health karena termasuk penyakit notifiable. Tindakan karantina ketat harus segera diterapkan untuk mencegah penyebaran. Pemusnahan mungkin diperlukan, tapi harus melalui prosedur yang tepat dan tidak terburu-buru tanpa konfirmasi lebih lanjut. Kita masuk soal berikutnya. 4. Dalam pemeriksaan karantina pada unggas impor, dokter karantina hewan menggunakan metode DIVA atau Differentiating Infected from Vaccinated Animals. Apakah tujuan utama penggunaan metode ini? A. Membedakan unggas yang terinfeksi dari yang divaksinasi. B. Mendeteksi antibodi terhadap semua strain virus. C. Mengidentifikasi unggas yang resisten terhadap penyakit. D. Menentukan efektivitas vaksin yang digunakan. E. Menghitung titer antibodi secara kuantitatif. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa metode DIVA atau Differentiating Infected from Vaccinated Animals digunakan untuk membedakan hewan yang terinfeksi secara alami dari hewan yang telah divaksinasi. Ini sangat penting dalam program pengendalian dan eradikasi penyakit, terutama untuk penyakit seperti avian influenza, di mana vaksinasi sering digunakan sebagai strategi pengendalian. Kita masuk soal berikutnya. 5. Seorang dokter karantina hewan diminta untuk melakukan penilaian risiko terhadap impor produk susu dari negara yang memiliki kasus foot and mouth disease atau FMD. Faktor manakah yang paling kritis untuk dipertimbangkan dalam penilaian ini? A. Jenis produk susu atau cair, bubuk, atau olahan. B. Volume impor produk susu. C. Perlakuan termal pada produk susu.
D. Jenis kemasan produk susu. E. Masa simpan produk susu. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa dalam penilaian risiko impor produk susu dari negara dengan kasus FMD, perlakuan termal pada produk susu merupakan faktor yang paling kritis. Virus FMD dapat diinaktivasi dengan pemanasan yang tepat. Pasteurisasi suhu tinggi waktu singkat atau HTST atau perlakuan UHT dapat secara efektif menghilangkan risiko FMD pada produk susu, sehingga menjadi pertimbangan utama dalam keamanan impor. Kita masuk soal berikutnya. 6. Dokter karantina hewan menemukan larva pada sampel daging sapi impor. Setelah diidentifikasi, larva tersebut adalah Taenia saginata. Apakah implikasi temuan ini terhadap kesehatan manusia? A. Tidak ada risiko bagi manusia karena T. Saginata hanya menginfeksi sapi. B. Risiko rendah, karena larva akan mati saat daging dimasak. C. Risiko tinggi taeniasis jika daging dikonsumsi mentah atau kurang matang. D. Tidak ada risiko karena larva T. Saginata tidak dapat berkembang di manusia. E. Risiko tinggi echinococosis jika daging dikonsumsi. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa temuan larva Taenia saginata atau Cysticercus pada daging sapi berimplikasi risiko tinggi taeniasis pada manusia jika daging tersebut dikonsumsi mentah atau kurang matang. T. Saginata adalah cacing pita sapi yang dapat menginfeksi manusia sebagai inang definitif melalui konsumsi daging sapi yang mengandung Cysticercus. Pemasakan yang tepat dapat membunuh larva, tetapi konsumsi daging mentah atau kurang matang berisiko tinggi menyebabkan infeksi. Kita masuk soal berikutnya. 7. Dalam konteks perdagangan internasional, prinsip equivalence dalam perjanjian SPS atau Sanitary and Phytosanitary WTO memiliki arti penting bagi dokter karantina hewan. Apakah maksud dari prinsip ini? A. Semua negara harus menerapkan standar karantina yang sama persis. B. Negara pengimpor harus menerima standar negara pengekspor tanpa syarat. C. Tindakan SPS yang berbeda dapat diterima jika memberikan tingkat perlindungan yang setara. D. Hanya standar OIE yang dapat diterima dalam perdagangan internasional. E. Negara pengimpor bebas menentukan standar tanpa mempertimbangkan standar internasional. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa prinsip equivalence dalam perjanjian SPS WTO menyatakan bahwa tindakan SPS yang berbeda dapat diterima jika memberikan tingkat perlindungan yang setara. Ini berarti negara pengimpor harus menerima tindakan SPS negara pengekspor sebagai setara jika negara pengekspor secara objektif mendemonstrasikan bahwa tindakannya mencapai tingkat perlindungan yang sesuai di negara pengimpor. Prinsip ini penting untuk memfasilitasi perdagangan sambil tetap menjaga keamanan. Kita masuk soal berikutnya. 8. Seorang dokter karantina hewan sedang melakukan pemeriksaan pada ikan hias impor dan mencurigai adanya infeksi koi herpes virus atau KHV. Metode diagnostik apakah yang paling tepat untuk konfirmasi KHV? A. Kultur virus pada sel epitel ikan. B. Uji ELISA untuk deteksi antibodi. C. PCR untuk deteksi DNA virus. D. Mikroskop elektron untuk visualisasi virus. E. Uji hemaglutinasi. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa metode PCR atau polymerase chain reaction untuk deteksi DNA virus adalah metode yang paling tepat dan sensitif untuk konfirmasi koi herpes virus atau KHV. PCR dapat mendeteksi keberadaan material genetik virus bahkan dalam jumlah kecil, memberikan hasil yang cepat dan spesifik. Metode ini direkomendasikan oleh OIE untuk diagnosis KHV karena sensitivitas dan spesifisitasnya yang tinggi. Kita masuk soal berikutnya. 9. Dalam melaksanakan tugas karantina, dokter karantina hewan harus memahami konsep compartmentalization. Apakah definisi yang paling tepat untuk konsep ini? A. Pemisahan wilayah berdasarkan risiko penyakit. B.
Pengelompokan hewan berdasarkan jenis dan umur. C. Sistem manajemen biosecurity untuk subpopulasi hewan dengan status kesehatan berbeda. D. Pembagian zona karantina di pelabuhan atau bandara. E. Segregasi hewan sakit dari hewan sehat dalam peternakan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa compartmentalization adalah konsep yang mengacu pada sistem manajemen biosecurity untuk subpopulasi hewan dengan status kesehatan yang berbeda dalam satu negara. Ini memungkinkan suatu negara untuk mempertahankan perdagangan internasional dari kompartemen yang bebas penyakit, bahkan jika penyakit tersebut terjadi di bagian lain negara tersebut. Konsep ini diakui oleh OIE dan penting dalam manajemen risiko penyakit dan fasilitasi perdagangan. Kita masuk soal berikutnya. 10. Dokter karantina hewan menemukan sampel produk hewani ilegal dalam bagasi penumpang. Produk tersebut berasal dari negara yang sedang mengalami wabah penyakit hewan. Tindakan yang paling tepat adalah A. Menyita dan memusnahkan produk tanpa pemeriksaan lebih lanjut. B. Mengembalikan produk ke negara asal. C. Menyita produk, melakukan sampling untuk pengujian laboratorium, lalu memusnahkan. D. Mengizinkan produk masuk setelah dilakukan desinfeksi. E. Menyita produk dan menjualnya di pasar lokal dengan harga murah. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa tindakan yang paling tepat adalah menyita produk, melakukan sampling untuk pengujian laboratorium, lalu memusnahkan. Ini penting untuk 1. Mencegah masuknya penyakit hewan ke dalam negeri, 2. Mengumpulkan data ilmiah tentang potensi risiko, yang dapat digunakan untuk penilaian risiko di masa depan, dan 3. Memastikan pemusnahan dilakukan dengan cara yang aman dan sesuai prosedur setelah pengambilan sampel. Pendekatan ini menyeimbangkan kebutuhan keamanan dengan nilai ilmiah dari temuan tersebut. Kita masuk soal berikutnya.